Ekobrik itu apa? Pemuatan dari sampah, limbah sampah. Yuk kita ulang lagi pelajarannya ya. Sebelum pelajaran masuk, sebelum Ibu ajari selanjutnya apa itu ekobrik, tujuan pembelajaran kita adalah anak Ibu harus dapat menjelaskan apa itu ekobrik. Nanti Ibu jelaskan apa itu ekobrik. Setelah itu anak Ibu juga dapat menyebutkan apa itu manfaat dari ekobrik. Dari sampah yang kita hasilkan nanti apa manfaatnya untuk lingkungan. Kemudian anak Ibu juga dapat menunjukkan langkah-langkah pembuatan ekobrik. Ya. Kemudian yang keempat, anak Ibu dapat membuat ekobrik secara mandiri atau kelompok. Sekarang pekerjaan ekobrik ini Ibu bagi ke dalam kelompok. Dan nanti Ibu jelaskan. Yuk. Perhatikan ke depan saya. Ibu akan ulangi, Almi, perhatikan. Apa itu ekobrik? Ekobrik itu adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah plastik atau sampah yang kita kumpulkan kemarin. Kemudian dibersihkan dan kering yang digunakan sebagai bahan bangunan atau benda praktis lainnya. Ekobrik dibuat untuk mengurangi limbah plastik dan mencemari lingkungan. Proses ini merupakan salah satu cara sederhana untuk mendaur ulang plastik secara kreatif dan memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Sekarang diulangi. Kita ada sampah, ya kan? Sampah itu ada yang tidak bisa diolah bertahun-tahun, tidak bisa, itu disebut dengan anorganik. Kemudian sampah yang bisa dicerna oleh tanah yang bisa dijadikan pupuk, apa contohnya? Sampah dari manusia itu ya, seperti makanan, daun-daun gitu. Kemudian apa lagi yang bisa dihancurkan oleh tanah itu yang bisa dijadikan pupuk. Yang sekarang yang tidak bisa itu anorganik namanya. Anorganik itulah seperti botol plastik yang terbuang, tidak bisa dimanfaatkan oleh lingkungan, itu yang kita manfaatkan tadi. Paham saya? Botol aqua, kemudian botol minuman mineral itu, gelas-gelas itu yang akan kita buat nanti sesuai
sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian sampah-sampah, bungkus-bungkusan bonbon, makanan snack-snack, makanan ringan, itu kan aturan dibuang yang tidak berguna tapi tidak bisa dipakai, yang tidak bermanfaat untuk merusak lingkungan, kita gunakan, akhirnya bisa kita gunakan untuk yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Paham saya? Mengapa kita harus membuat ekobrik? Tadi ekobrik tadi kan bahan kan? Mengapa kita harus membuat ekobrik? Satu, mengurangi sampah plastik. Sampah plastik sulit terurai, yang Ibu sampaikan tadi, tidak dicerna, tidak diapakan oleh tanah, sulit terurai dan bisa mencemari tanah, air dan udara, yang akan merusak lingkungan kita. Kemudian menjaga lingkungan, membuat ekobrik adalah cara kita menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan sampah. Sampah plastik yang tidak digunakan bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna. Jadi hal yang tidak kita pakai, sampah yang tidak kita pakai, yang tidak bisa diurai, akan menyebabkan tercemar dan nantinya kita jadikan ke hal yang bentuknya bisa dimanfaatkan nantinya. Perhatikan saya, manfaat ekobrik. Ya. Manfaat lingkungan, mengurangi polusi plastik. Ekobrik membantu mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari tanah, air, dan laut. Meningkatkan pengelolaan sampah, mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA atau dibakar yang dapat menghasilkan emisi berbahaya. Manfaat sosial bagi kita, meningkatkan kesadaran lingkungan, proses pembuatan ekobrik, memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak limbah plastik, mendorong kerjasama. Pembuatan ekobrik seringkali dilakukan secara kolaboratif, mendorong interaksi dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Itu makanya Ibu nanti bagi kelompok kita bekerja sama untuk mengerjakan ekobrik ini. Paham saya, Bu? Nah, ini dia ekobrik tadi, sampah yang sudah bersih, plastik yang sudah bersih tadi. Kemudian kita bentuk ini, bisa dijadikan pot bunga. Ini ada bunga, ini dibuat, dicampurkan, diisi tanah, dibangun, ditanam tanaman. Nah, ini dia bentuknya yang kita buat nanti. Paham saya, Bu? Nah, cara membuat ekobrik. Perhatikan saya. Alat dan bahan. Satu, botol plastik bekas, misalnya botol air mineral, sampah plastik bersih dan kering seperti bungkus makanan atau kantong plastik, kemudian tongkat kecil untuk mendapatkan plastik. Kemarin ibu masuk, ibu sudah bilang sama anak ibu, tolong bawa gunting, ya kan? Tolong bawa gunting, nanti kumpulkan botol plastik, botol mineral yang besar, aqua besar, yang kosong, tolong kumpulkan. Kalian sudah kumpulkan semua. Kemudian tongkatnya sudah ada. Nah, alhamdulillah sampai situ. Sudah kalian kumpulkan, kalian berikan kepada ibu. Nah, ini dia alatnya. Ada gunting, ada tongkat kecil untuk memadatkan sampah itu ke dalam botol. Kita masukkan nanti. Kemudian sampah plastik bersih dan kering, harus bersih dan kering. Nah, kemudian langkah-langkahnya, kumpulkan sampah plastik dan pastikan semuanya bersih dan kering. Udah kalian berikan kepada ibu. Ibu bilang kemarin tolong dibawa. Tapi yang bersih kata ibu kemarin. Nah, kemudian masukkan sampah plastik ke dalam botol nanti. Gunakan tongkat kecil untuk menekan sampah plastik agar padat. Isi botol hingga penuh dan tidak ada ruang yang kosong, biar padat. Paham sampai situ? Nah, ini dia. Kita lihatkan nanti videonya langkah-langkah pembuatannya. Halo Sobat Hijau, kembali lagi dengan saya, Angga 1, pengarang menuntut tahun 2021. Hari ini saya akan membagikan tips and trik untuk membuat ekobrik dan apa saja sih kesalahan membuat dalam membuat ekobrik. Ikuti terus saksiku ya. Apa hasilnya saya? Jadi bisa buat pot, bisa buat kursi, bisa buat meja. Nanti kita sama-sama buat, kita olah dulu.
Kemarin kan kita mengisi botol dengan sampah. Ya, hari ini siapa kira-kira kelompoknya yang sudah siap botolnya? Siapa saja yang sudah siap? Ya, coba taruh di atas mejanya, saya mau lihat. Ya, kelompok Rabatan, kelompok Aisyah dengan kelompok Ade. Dan kemudian coba kumpulkan ke depan saya. Ya, bawa ke depan saya. Yang kelompok yang belum siap, tolong kerjakan lagi. Ya, kelompok Wilda, lanjutkan pekerjaannya. Silakan dulu pekerjaannya itu. Ayo. Ini yang sudah siap. Ini yang sudah siap kita lakukan dulu ya. Ayo sini rapatan. Perwakilan kelompoknya sama siapa namanya nih, Jordan. Pinjam pentingnya ibu sayang. Pentingnya mana? Udah kokoh kan? Nah, ini baru 3 ya. Udah, ini buka. Kita tampilkan. Ini kan udah jadi kemarin nih. Udah kita angklong ya. Nah, itu dia. Mana lakbannya tadi rapatan? Nah, kita lem dulu ini. Ini lipat, kita rapikan. Ah, udah. Ini bersih saya. Inilah hasil kerja kita dalam 4 kali pertemuan. Ya, ini hasilnya kita buat meja. Ekobriknya kita buat meja. Ini bisa tak bermanfaat ini? Bisa. Sekarang sebelum kita akhiri, Ibu akan panggil siapa yang tahu nanti ke depan ya apa itu ekobrik. Ya, ada lagi ke depan saya. Sudah ada, sudah membacakan. Yuk, dengarkan. Kau anak-anak ikut semuanya, yuk. Ekobrik adalah botol yang diisi padat dengan limbah plastik bersih dan cair yang digunakan sebagai bahan bangunan atau benda praktis lain. Ekobrik dibuat untuk mengurangi limbah plastik dan mencegah limbah. Proses ini merupakan salah satu cara sederhana untuk mendaur ulang plastik secara kreatif dan memberdayakan masyarakat untuk peduli dengan Itu dia ekobrik. Sekarang bertanya, manfaat dari ekobrik apa? Siapa yang dapat manfaat dari ekobrik? Yuk, rapatan ke depan saya. Manfaat dari ekobrik itu apa saja? Yuk, dengarkan saya kawan-kawannya semua. mengurangi polusi plastik, ekobrik mampu mengurangi limbah plastik, meningkatkan pengolahan sampah, mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar, yang dapat menghasilkan emisi berbahaya. Sosial, meningkatkan kesadaran lingkungan proses edukasi
ekobrik. Siapa yang ke depan saya? Yuk, diaruskan yuk. Silakan dulu. Dengarkan mengapa kita harus membuat ekobrik. Yuk. Sampah plastik sulit terurai dan bisa mencemari tanah, air, dan udara. Menjaga lingkungan. Membuat ekobrik adalah cara kita menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat sampah plastik yang tidak digunakan bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna. Sayang Pur, dari tangannya di atas meja sayang. Lipat tangannya di atas meja. Udah paham sekarang apa itu ekobrik? Apa itu manfaat dari ekobrik? Bisa bahan yang sudah terbuang kita daur lagi, kita gunakan lagi untuk yang kita jadikan untuk yang bermanfaat bagi kita. Ini meja bisa kita letakkan di sini air teh atau air minum atau kue bisa kita hidangkan. Di benda yang tidak berguna seharusnya dan itu kita buat untuk yang bermanfaat bagi kita. Jadi sampah yang sudah terbuang kita olah lagi, kita buat untuk yang bermanfaat. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, sekarang Ibu akhiri. Paham semuanya gimana menyenangkan pelajaran hari ini? Ayo rekan-rekan, senang tak dengan pelajaran seperti ini? Senang. Ada kerjasamanya kita, sama-sama kawan kita bekerja sama, gotong royong bersama bekerja sama dan menghasilkan sebuah meja. Antara kelompok tadi mengerjakan membuat ekobrik, kita buat sebuah meja yang